Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita panjatkan karena dengan rahmat dan hidayahnya dialah pada hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama di sekolah dan bisa berhadir untuk berdiseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat serta ikut beliau di akhir zaman. Yang ulun hormati kepala SMK 4 Awaya, yang ulun hormati seluruh dewan guru dan staf tata usaha. Hari ini ulun berterima kasih sekali Bapak Ibu sekalian bisa memberikan waktunya bisa berhadir dalam diseminasi ini. Kemudian ulun juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika nantinya ada hal-hal yang tidak seharusnya, dan juga ulun berdiri di sini bukan berarti ulun lebih tahu, lebih bisa. Ulun yakin Bapak Ibu semua sangat berpengalaman dalam hal ini. Namun karena ini merupakan tugas ulun sebagai KTP Angkatan 9 Kabupaten Gelangan, di mana kami pada modul 1.4 ini diharuskan untuk membuat sebuah pemaparan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, dan harus disebarkan kepada Bapak Ibu semua di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan kita hari ini. Ada beberapa hal yang akan ulun sampaikan. Jadi modul 1.4 ini merupakan akhir dari modul 1 di pendidikan guru penggerak. Ada 3 modul Bapak Ibu, tapi setiap modulnya itu ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi akhirnya nanti ada 10 modul yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Amin, semoga sehat. Jadi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, lalu tentang nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan keras, sampai segitiga restitusi. Jadi ulun muhadidin untuk kegiatan kita hari ini untuk membagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan dari ulun, kemudian sesi kedua mungkin kita akan sharing dan tanya jawab. Oke. Kita langsung Bapak Ibu ke perubahan paradigma baru. Nah, kalau kita mengenal perubahan paradigma baru ini, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka pembelajarannya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang lebih menekankan kepada penguatan kompetensi dan karakter dari siswa. Nah, dan akhirnya nanti diharapkan semuanya akan ke dimensi profil pelajar Pancasila. Siswa-siswa kita ini akan menjadi siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian juga berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tujuan akhirnya itu ke situ. Lalu, kenapa pembelajaran berdiferensiasi? Karena siswa-siswa kita memang mempunyai karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian kita ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana menurut Bapak Ibu foto di depan ini? Ilusi tentang guru yang mengontrol murid, kemudian tentang penguatan positif, dan juga tentang kritik, atau juga tentang orang dewasa yang berhak memaksa. Apakah Bapak Ibu mempunyai konsepsi ini atau merasa ini sebenarnya salah sih? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah memang benar kita guru bisa mengontrol murid? Kemudian apakah penguatan positif itu efektif? Misalnya ada ujian dari guru, apakah itu efektif dan bermanfaat terhadap karakter murid? Kemudian juga kritik, misalnya kalau saran kita berikan kritik, berikan saran, apakah itu juga bisa mampu menguatkan karakter mereka? Dan apakah kita orang dewasa itu berhak memaksa? Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal ini?
mencoba memaparkan miskonsepsi tentang teori kontrol yang ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, lalu ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari keempat itu yang menurut saya pribadi, untuk yang ketiga dan keempat itu sepertinya tidak sejalan dengan pemikiran saya, karena tidak semua orang dewasa itu bisa yang sebenarnya yang terjadi pada siswa itu tidak ada siswa yang nakal atau bodoh, yang ada hanya yang perlu guru yang memahami setiap karakter siswa yang berbeda-beda. Jadi tidak ada guru yang siswa yang nakal atau bodoh, yang ada hanya guru yang salah dalam memperlakukan karakter siswa yang berbeda. Itu saja kayaknya semuanya sudah Terima kasih Bu Umut. Jadi tidak ada siswa yang nakal atau bodoh, yang ada guru yang harus berusaha untuk memahami karakter siswa. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Jangan manja. Dari psikolog William Geiser ya menyatakan di situ ada perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi sekarang kita ke bagian teori kontrolnya. Dulu kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama aja, diratakan aja. Nah, terus dari teori kontrol itu ternyata realitasnya tidak semua orang punya kebutuhan yang sama. Dulu ulun mikir ya begitu, murid ulun harus bisa bahasa Inggris, ulun guru bahasa Inggris, murid ulun harus bisa bahasa Inggris. Cuma bilang kata word sama word aja kok, kali benar sih. Tapi ternyata semakin lama saya sadar, oh ini kan sebedaan orang kalau menyambut itu. Nah, ada yang paling suka memang tidak bisa kita paksakan. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, harapan berbeda terhadap diri mereka, terhadap lingkungan mereka. Dan juga kita harus memahami pandangan orang lain, ya, bahwa setiap anak juga punya keinginan pendapat mereka. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu perilaku buruk, ya kan? Misalnya anak kita itu nakal, mereka punya tujuan tersendiri. Mungkin aja mereka untuk diperhatikan, ya. Mungkin di rumah tidak diperhatikan, lalu di sekolah cari perhatian nih, akhirnya nakal. Padahal mereka sebenarnya ada tujuan, hanya mungkin sekarang yang salah. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ya kan seperti itu. Kecuali adanya kuat ya, motif yang lainnya kuat gitu. Kemudian terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan diperlukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita perlu kesepakatan sebenarnya, dan kita harus berpikir tentang menang-menang, win-win solution. Tidak bisa menang-menang supaya sama-sama menang. Jangan cuma anak gurunya aja yang menang, tapi muridnya juga merasa senang. Nah, sekarang kita ke bagian disiplin positif. Oke, kalau mendengar kata disiplin mungkin lebih ke mana Pak Heru kalau mendengar kata disiplin? Biasanya lah kalau mendengar kata disiplin itu lebih ke peraturan yang lebih satu yang memaksa. Sebenarnya kalau dari awal kata disiplin itu artinya belajar untuk memahami konsekuensi dari tindakan dan belajar dari pengalaman. Nah, awalnya itu sebenarnya harus belajar. Kemudian ada kata disiplin positif, yaitu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, ya. Jadi apa? Artinya dia datangnya dari dirinya sendiri. Motivasinya intrinsik, memang dalam diri mereka sendiri keluar motivasi, sehingga tidak ada hukuman kah, adakah
itu inti dari disiplin positif ini. Kemudian juga kita mengetahui nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa mana, agama mana, bahasa mana. Nah, ini ada profil Belajar Pancasila yang sudah kita ketahui. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, ada banyak sekali juga. Kemudian ada dari Ibu Primary Years Program, ini dari sekolah-sekolah di Cukupran, mereka menggunakan nilai-nilai kebaikan ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar adalah segala hal yang kita butuhkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, kita akan memiliki motivasi, memiliki kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita lihat dulu di sini. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama sekali yang warna putih di tengah itu kebutuhan bertahan hidup, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan rasa kasih sayang, rasa dihargai. Ada kebutuhan kebebasan, ingin memilih sendiri, mandiri, bisa mencoba hal-hal baru. Kemudian ada juga penguasaan, ingin dihargai, ingin memiliki prestasi, ingin diakui. Kemudian juga ada tentang kesenangan. Kita mau nonton yang lucu-lucu, yang humor, yang membuat tertawa, yang bahagia, yang healing. Ya, itu bagian kesenangan. Ya. Nah, dari situ muncullah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari diri sendiri. Nah, jadi yang 2 di depan, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Dan kemudian yang dari diri sendiri itu merupakan motivasi intrinsik, ya, dari dalam diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu pernah kan mendengar bahwa ada dihukum dengan penghargaan. Istilah dihukum dengan penghargaan. Apakah Bapak setuju kalau misalnya kita itu memberikan hadiah sebagai motivasi untuk kita menjadi lebih baik di manusia? Setuju? Ya, berarti anak kita ini bakal banyak hadiah ya, kalau lebih baik. Sebenarnya juga berpikir begitu, menjalankan bahkan diberikan orang yang satu aja. Artis itu kan dibuka apa? Berarti sumpah, ini sumpah karena ini perlaku itu dapatkan hadiah ya, atau semakin ini kita lakukan peraturan dapat hadiah. Ini kamu mesti sebenarnya ada satu yang agak membingungkan juga sebelumnya di sini mendapatkan kata itu dihukum dengan penghargaan. Dari model ini kami ketemu bahwa dengan penghargaan itu bisa mengurangi kreativitas kan. Kalau kita beri penghargaan itu akhirnya sesuai itu malah kreativitasnya menurun. Nah, itu ada penelitiannya Ibu yang salah gitu. Jadi juga penghargaan tadi bisa merusak hubungan. Merusak hubungan apa? Dan perkawanan. Dan kalau sudah diberi penghargaan kalau di sebelah Oke, jadi tadi untuk mendapatkan penghargaan tadi ya, misalnya juga anak-anak kecil ya, kalau kita anak-anak kecil yang belajar membaca
anak-anak ini belajar baca itu kan waktu mereka bisa tahu satu kata gitu tuh mereka gembira sekali loh. Belajarnya rapor, oh bisa baca vokal aku baca, oh mereka gembira. Nah kalau kita memberi hadiah, hadiah itu akan mengurangi rasa gembira mereka itu, jadi merusak rasa kebanggaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Nah itu jadi kata-kata disambung dengan hadiah itu ya mungkin ada pro dan kontra ya. Ini ada hal-hal baru bahwa ya mungkin juga anak-anak yang berpuasa dulu ya kalau berpuasa kemudian diberi hadiah, apakah selanjutnya mereka akan tetap berpuasa walau tidak diberi hadiah? Nah, bagaimana itu? Apakah itu mempengaruhi dari karakter mereka akhirnya? Nah, ya ada yang memancing ya. Nanti kita diskusikan bagaimana caranya supaya hadiah itu memang bermakna. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 3 hal di sini. Ada berupa hukuman itu biasanya tidak terencana, kemudian hukumannya murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan dapat berupa hukuman fisik ataupun psikis. Mister ya? Mister iya, atau berupa kata-kata yang menyakitkan, kadang kata-kata lebih bisa kemudian juga kita ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini kan lebih seperti ada hal yang harus dilakukan karena melakukan kesalahan. Jadi ada yang terencana dan disepakati sesuai aturan. Jadi kita memang punya sebelumnya aturan itu kesepakatannya. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, walaupun konsekuensi akhirnya mereka dibuat tidak nyaman karena mungkin akhirnya adalah ke rumah. Ya kan, akhirnya itu ada hukuman apa nih dari konsekuensinya? Nah, dan guru selalu memonitor murid. Walaupun seperti itu ya, konsekuensi ini diharapkan bisa menjadi pelajaran ya pada murid. Nah, kemudian kita mengenal ada restitusi. Restitusi ini sebuah proses ya Bapak Ibu supaya apa yang sudah dilakukan murid, kesalahan-kesalahan mereka itu bisa menjadi pembelajaran. Mereka akhirnya mengetahui kesalahannya di sini, kemudian juga saling bekerja sama dengan guru dan murid itu menemukan solusinya apa. Nah, jadi bukan cuma selesai hukumannya aja, tapi akhirnya mereka mengetahui ini salah, alasannya salah, dan bagaimana cara memperbaikinya itu di bagian restitusi. Oke, kita lihat dulu. Ini ada beberapa. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, wali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah itu? Apakah hukumankah atau konsekuensi? Nah, lihat itu ya. Kita lanjutkan ya selanjutnya. Nah, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, harus membersihkan ya. Oke, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman masa pandemi. Ya, hukuman. Push up karena tidak pakai masker. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terus berjemur di lapangan basket. Oke, konsekuensi. Nah, kita lihat ya. Jadi kayaknya di modul ini yang terakhir itu hukuman Bapak. Kemudian yang konsekuensi itu menyakiti secara fisik. Ya. Kesepakatan bisa jadi Kalau memang dari awal aja punya aturan. Tapi
Tapi itu yang dulu Pak Tahu yang peraturan dulu waktu kita tidak kemudian di depan muridnya masih bagian Muhammad Yasin mungkin sebenarnya Muhammad Yasin itu angkatan berapa ya? Dia benar Akbar itu kan latihan ternyata latihan ini wajib sholat dulu lah. Pas kebetulan terlambat terjun atau tidak mengerjakan sholat, jadi konsekuensinya kemarin kan sudah ada kejadiannya sholat di halaman. Di sholat ya? Sholat. Nah, di sajadah atau maghrib dia sholat di ruang terbuka di panas. Jadi kalau misalnya 5 orang satu jadi imam, misalnya makmum. Agak repot, tapi harus sholat di panas. Jadi makmum. Terima kasih Bapak. Tadi sholat ini tetap sholat Bapaknya, tapi hukumannya tetap sholat tapi di lapangan. Nah ya itu konsekuensinya tetap sholat tapi di tempat yang berbeda karena itu tadi kesalahan awalnya. Oke. Nah jadi itu konsekuensinya seperti itu ya, tapi tidak menyakiti kan? Nah, ya. Konsekuensi. Ya, sekarang kita ke sini, posisi kontrol guru. Nah, menurut Bapak Ibu ada di mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau temankah dengan murid-murid? Saking semangatnya ini, we are friends, atau sebagai pemantau, tahu aja, atau sebagai manajer. Nah, kita Widik contoh yang merasa membuat rasa ya, kita lihat di bagian penghukum satu-satu ya. Oke. Yang bagian penghukum, nah, biasanya bagian penghukum ini yang strict ya. Patuhi aturan saya, awas. Bagian ini, awas kamu selalu salah ya. Lalu pasti selalu yang terakhir. Nah, ini nadanya saja itu sudah tidak enak didengar, sudah menakutkan, menyeramkan. Ya, murid itu hampir tidak mampu lagi menatap gurunya. Nah, bagian ini, jadi ini bagian penghukum. Oke, Bapak Ibu penghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu apa saja? Santai, lembut, tapi nusuk. Iya. Itu sangat kecewa. Gimana coba? Kalau kamu tahu, akhirnya kan anak ini merasa, ibu, rasa kecewa. Mungkin akhirnya nangis. Sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman, ayo, nah, ayo bantulah demi bapak, demi ibu. Nah, bagaimana tidak? Selama ini sudah bantu. Itu seperti teman, kita saling bantu. Ibu tugas ibu, kalian kerjakan tugas kalian. Kan sama-sama kita nih, saling kerja sama yang baik. Oke. Hal negatif ini dari posisi teman dan suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ya, karena merasa ditinggalkan oleh temannya. Nah, sekarang tuh pemantau. Apakah dia yang pantau? Peraturannya apa? Nah, bukan sudah konsekuensinya apa? Terus biasanya punya catatan ya, terus nih berapa ada salah berapa kali sudah punya. Kemudian yang terakhir ini sebagai manajer. Nah, guru berperan sebagai manajer itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, terus pertanyaannya biasanya apa yang kita yakini? Kamu bersediakah memperbaikinya? Menurut kamu
seharusnya kita lakukan. Nah, itu. Jadi lebih mengeluarkan dari diri mereka sendiri. Nah, ada 5 ya. Menurut Bapak Ibu berada di posisi manakah? Limanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya posisi kontrol guru, kalau di posisi saya karena saya sebagai guru agama Islam, dalam agama Islam kan memang ada kelima-limanya itu. Anak itu ketika tidak sholat bisa tempuh, karena sholat itu kan wajib. Terus sebagai teman, anak-anak itu kalau kita ajarkan atau apapun itu, kita harus sebagai temannya, karena apabila kita mengajar tidak sebagai teman, ini akan sulit untuk memahami ya, apalagi masalah agama ini lebih sulit menurut Eva. Awan tadi dijadikan teman, maka ini akan sulit untuk memahami. Itu pembuat rasa bersalah itu juga pernah saya lakukan, karena orang pernah. Jadi membuat rasa bersalah itu apabila misalnya ini melakukan ini, apa konsekuensinya? Seperti ini tidak sholat, bila ini ada sholat dirulun, kenapa? Kayak apa kayaknya jadinya? Bila ini ada sholat, sholat itu kan wajib. Kayak apa kita pertanggungjawaban kepada Allah itu. Sebagai manajer juga pernah kan menyuruh manajer mengontrol anak-anak harus berakhlak baik, harus misalnya sholat, itu kan perlu kontrol. Pemantau, iya juga pernah. Apalagi kalau bila anak-anak sholat, memantau inya apakah jujur sholat atau tidak, ya itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang disampaikan Ibu Arbaina kebetulannya ada sedikit mungkin nanti diperbaiki. Kalau ulun sendiri itu mungkin ada pesan-pesannya kok. Kalau misalnya hukum itu mungkin ada, tapi ya jenisnya mungkin tidak terlalu ada saatnya kita nanti menghukum, tapi jangan terlalu berhukumnya. Terus sebagai teman itu pasti saatnya juga, tapi jangan juga yang nanti ada yang pribadi yang biasa-biasa berbicara kayak orang biasa. Kalau pemantau itu pasti diam-diam kan kita biasanya pasti kalau di kantor ada yang kita bicarakan sesuai itu pasti sebagai pemantau, oh si ini kenapa ya. Terus membuat rasa bersalah juga, kalau misalnya dia ada melakukan sesuatu kesalahan, itu bagaimana mereka nanti caranya supaya ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Manajer itu kalau misalnya ada siswa melakukan sesuatu, dulu biasanya menanyakan juga kenapa. Kalau misalnya mereka ada yang berbuat kesalahan yang seperti misalnya terlambat datang, itu jangan langsung dihukum. Terus kalau masuk tapi ditanyakan kenapa, apa yang alasan mereka sehingga mereka berbuat sesuatu seperti itu. Ya, terima kasih. Ada beberapa itu lagi yang ingin memberikan pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau belum pribadi, Bu tidak tahu pasti belum berada di posisi yang mana. Nah, kecuali yang satu yang saya yakini itu sebagai penghukum. Jadi, maksudnya gini, rata-rata dalam kelas tuh, ya kita sudah berusaha misalnya ya Pak. Mayomi memberi motivasi, menjelaskan
memberi semangat. Nah terus kadang-kadang sudah beberapa kali itu kan berulang-ulang orang akhirnya mungkin suatu saat kita kehilangan kontrol juga sebagai manusia ya wajar ya gitu. Akhirnya kita ya, itu yang ke situ dan makanya itu yang mulai ingat itu aja. Akhirnya lagi ke ngomong gitu. Ya itu aja mungkin Mbak. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Oke, mungkin semua dari kita yang pernah berada di posisi ini, pernah jadi penghukum, pernah jadi teman, pernah jadi pemantau, pernah jadi pembuat rasa bersalah, dan juga pernah jadi manajer. Tapi ini namanya kondisional ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Nah, kita perlunya kita berada di mana nih? Kalau kita memang harus menghukum, tapi kita mikir juga ya hukumannya ini yang bagaimana, apakah bisa membuat siswa ini menjadi lebih baikkah, atau tanpa dihukum nantinya semakin menjadi-jadi. Nah, misalnya sudah perbuatan yang sangat tidak bisa ditolerir lagi, nah itu harus juga ya bagian penghukum tersebut. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita ke keyakinan kelas. Kalau ulun juga untuk keyakinan kelas ini masih baru karena sebelumnya ulun tahunya itu kesepakatan kelas. Nah, kenapa ulun tulis di tempat ulun di bahasa Inggris ini ada English Class Agreement, lebih ke kesepakatan. Kalau keyakinan ini juga baru di PNR, mungkin awalnya ketemunya sama di pendidikan guru penggerak ini ketemunya kata keyakinan, karena sebelumnya ulun tahunya itu kesepakatan, ulun bilang agreement aja, ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, jadi kenapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas saja? Kenapa harus keyakinan katanya? Nah, dari sini menurut Glaser, satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, atau secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kenapa keyakinan? Karena kalau keyakinan katanya itu berasal dari diri siswa sendiri, jadi itu akan lebih kuat akhirnya. Lalu disiplin positif tadi akan lebih mudah terlaksana karena mereka sendiri dari dalam sudah mau melakukannya. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kita orang ya, keyakinan kelas. Terus ada beberapa yang harus kita ikuti di sini untuk keyakinan kelas itu. Katanya harus bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemarin ulun ketemu anak-anak kan dari membuat keyakinan kelas ini harus dari diri anak-anak. Silahkan kalian tuliskan apa saja yang kalian yakini di kelas ini, kalian maunya apa. Lalu ulun minta anak-anak untuk menuliskan. Dan ternyata anak-anak ada yang menuliskan belajar di luar sekolah, belajar di luar kelas gitu. Nah, seminggu sekali katanya ada belajar di luar kelas. Nah, udah mau jadi bingung, ini harusnya seperti apa kata-katanya supaya lebih abstrak, lebih tidak berupa rincian kegiatan yang hanya mereka inginkan saja. Ya, kadang-kadang kalau kita tanyakan ke anak-anak itu lebih mereka menyampaikan anak-anak lah, lebih mereka ingin kami ini seperti ini maunya Bu, itu kebanyakan. Nah, jadi waktu itu pikirkan, oh harusnya mungkin belajar dengan senang dan semangat. Nah, gitu. Dimanapun kan, mau di kelas kan, mau di luar kelas kan, kalau mereka semangat belajar itu akhirnya akan lebih baik. Kemudian ada juga berupa kata-kata yang universal seperti tadi. Kemudian senantiasa dibuat dengan kalimat positif. Jadi jangan dimasukkan kata jangan atau dilarang. Katanya Bapak Ibu sekarang, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu buang jangannya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mencari-cari meja, jagalah kebersihan, kerapian kelas. Nah, itu. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, jangan sampai 20 butir misalnya, keyakinan kelasnya banyak sekali, akhirnya anak-anak itu udah lupa yang mana lah keyakinannya.
Kemudian juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, yang dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan tersebut dengan kegiatan curhat pendapat. Jadi keyakinannya ini digali dari pendapat-pendapat siswa tadi, mereka maunya apa, kemudian kita diskusikan lagi dan akhirnya keluarlah keyakinan kelas itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut dari waktu ke waktu, karena kadang kan sudah terlaksana, ada yang tidak seharusnya, ada yang mungkin ini tidak bisa diterapkan, atau ada yang harus diperbaiki lagi. Jadi ini bersifat fleksibel, Bapak Ibu nanti bisa lagi ditinjau. Nah, kemudian kita ke bagian segitiga restitusi. Ini rasanya bagian terakhir. Biasanya seorang manajer itu dia akan menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan murid tadi, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kemudian membantu memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya dari setelah berbuat bersalah. Nah, ada tiga. Jadi di segitiga restitusi ini ada tiga kegiatan, walaupun dalam kenyataan pembuatannya itu nanti banyak sekali mungkin kata-kata yang akan keluar tidak tersebut, tapi diharapkan ketiga ini itu bisa dilaksanakan. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya gitu. Pertama kali itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya hari kita datang terlambat ke sekolah, nah kita tidak boleh langsung menuduh kenapa datang terlambat atau langsung dihukum. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Jadi dengan setiap orang pernah datang terlambat, mungkin kamu punya masalah di rumah, jadi dia merasa tenang dulu. Murid kita itu merasa tenang dulu, tidak merasa dihakimi terlebih dahulu langsung. Jadi tenang dulu, stabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya kenapa hari ini datang ke sekolah terlambat. Nah, dia kan akan cerita nanti. Itu satu mengalir aja. Kemudian akhirnya kita ke bagian keyakinan kelas atau apa yang kita inginkan. Selanjutnya kamu maunya seperti apa? Nah, apa usahanya supaya nanti tidak datang terlambat lagi. Nah, jadi akhirnya murid kita itu dengan segitiga restitusi ini bisa menemukan solusi dari diri mereka sendiri. Akhirnya mereka paham, saya terlambat begini karena malam tadi mungkin berbeda misalnya. Nah, jadi bagaimana nih solusinya nanti supaya kamu tidak terlambat lagi? Dia akan keluar sendiri. Berarti ulun tuh harus tidur lebih awal dulu. Itu dari diri mereka sendiri dengan kita berbicara sesuai dengan segitiga restitusi ini. Walaupun alurnya itu akan panjang lebar ya, tapi akhirnya kalau kita sampaikan ini, akhirnya mereka mendapatkan solusi dari apa yang mereka rasakan. Nah, ini ada contohnya. Kemarin ulun itu membuat penerapan segitiga restitusi ini bersama-sama. Saman ini tidak memiliki kamus. Nah, jadi ulun ingin menanyakan dan membuat solusi bagaimana supaya Saman ini bisa membawa kamus ke kelas. Oke, sama hari ini sama sudah beli belum tidak di kamus. Tidak ada, kan itu kalau kan bisa ada. Biasanya ada mau teman-teman bisa ya. Semua biasanya kamu kayak beda. Kalau sama jadi bersama-sama kawan cek sama situ penting untuk berbagi. Sama itu kalau kita itu belajar terus kalau kita punya keyakinan kelas sebelumnya bahwa harus bawa kamu sebenarnya sama itu mau kaosnya sekali masih
kecil. Yang kecil, kenapa yang kecil? Karena uang terpesa. Sama itu uangnya itu dari menabung kan atau dari minta sama orang tua? Wow, hebat sekali menabung dari sehari. Wah, berarti sama ini orang yang bertanggung jawab kan? Mau nabung supaya bisa beli kamus. Oke, ibu bangga dengan nabung sama dia. Kalau misalnya kita terus sharing sama kawan-kawan itu misalnya apakah itu menyulitkan atau misalkan kawan jadi sampai tahunnya juga menyenangkan kawan juga supaya kalian mengganggu jadi kan itu sama tuh hendak beli kamusnya bisa tak kira-kira sekitarnya sampai mengesahkan membeli kamus menjawab sampai makanya ya apakah sama bisa nitip sama orang yang berdikasi atau minta berikan awal itu kan nanti jaringan ada masih dipikir temannya makanya nanti ya oke jadi nanti simpan ya 1 minggu bisa apa bisa apa oke sekarang sama sudah tahu kan yang disebutkan ya jadi kamu sendiri akan dibeli lewat kawan oke well sama ibu harap nanti minggu depan sama sudah kelas jadi bisa belajar lebih mengenai oke saya senang oke terima kasih untuk hari ini harap sama nanti bisa bawa ya kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari Kepala SMG di Sekolah menyampaikan pesan dari apa yang telah disampaikan oleh CGP atau calon guru penggerak Ibu Yeni Rustawardini yang begitu luar biasa menyampaikan hal-hal yang apa yang mesti kita lakukan oleh guru maupun sekolah. Tentunya harapan dari adanya guru penggerak ini bisa memobilisasi atau memberikan semangat, menghidupkan semangat kembali untuk memajukan atau mencapai visi misi sekolah yang memang sudah ada ya tentunya. Artinya kolaborasi, sinergitas, bahkan soliditas dengan adanya guru penggerak ini sangat diharapkan keberadaannya. Dan itu ketika hari ini disampaikan oleh CGP bahwa bagaimana guru itu sebenarnya atau kepala sekolah sebenarnya menjadi lebih menjadi lebih membuka wawasan dan pikiran kami, bahkan semangat kami sebagai warga sekolah, dewan guru dan kepala sekolah untuk kembali mencapai visi dan misi sekolah yang sudah kami tetapkan bersama. Dan tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh CGP hari ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu Yeni Rustawardini menjadi sebuah kenyataan dan berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan adanya CGP, saya sangat senang dan sekaligus bersyukur karena dengan adanya salah satu guru yang mengikuti CGP sangat merubah pola pikir guru-guru yang ada. Dari yang dulu selalu berfokus mengajar pada murid, sekarang sudah terbuka menjadi memfasilitasi dan koordinator untuk murid sesuai dengan kebutuhan dan bakat murid. Harapannya makin banyak lagi guru-guru di sekolah yang mengikuti CGP, khususnya saya sangat termotivasi dengan adanya beberapa CGP yang mengikuti di sekolah kami sudah 2 orang sampai sekarang. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kami lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon students. Good afternoon. How are you today? Thank you and you. Okay, thank you. Okay, hari ini
Ibu akan membuat keyakinan kelas bersama kalian. Oke, sebelumnya sudah tahu tidak? Atau sudah kenal dengan tidak apa itu keyakinan kelas? Ya. Kalau tentang kesepakatan kelas atau peraturan kelas, sudah nggak? Sudah. Oke, sebelumnya sudah ada membuat peraturan atau setidaknya peraturan sekolah, kalian tahu kan? Misalnya apa peraturan sekolah? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Oke. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Bolos. Iya, tidak boleh bolos. Oke. Boleh membuat sendiri saja ruang. Oke. Tidak Kalau misalnya boleh pakai baju, tidak boleh pakai baju apa saja yang harus berkeluaran. pakai. Oh, bajunya harus rapi. Oke. Nah, itu kan peraturan kelas, peraturan sekolah yang di. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas itu berarti satu yang dari diri kalian sendiri. Kalian meyakini bahwa ini harus dilakukan. Nah, misalnya kalian maunya kelas ini seperti apa? Rame. Oke. Yang ramenya bakalan yang mau yang rame. Kalau belajar rame bisa masuk. Bisa. Oh, jadi kalian mau kelas ini bukan kelas yang tenang, damai, tidak lah, tapi mau kelasnya yang rame. Oke, good. Yang lain mau seperti apa lagi? Apa misalnya kelasnya kita lihat aja nih banyak debu misalnya. Ya lah. Ada. Oke, jadi maunya kelasnya seperti apa? Bersih. Oke. Nah, keyakinan kelas itu kita buatnya ya dengan kalimat-kalimat yang positif. Tadi bukan dengan misalnya jangan atau tidak, tapi gunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya tadi ingin kelasnya bersih, berarti harus apa nih Pak? Kalau kelasnya bersih harus dibersihkan. Berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita bisa membuat kalimat keyakinan kelas itu menjadi membuang sampah pada tempatnya. Membuang tempatnya, Pak. Pada tempatnya. Jangan di mana-mana. Bu, ada di membuang tempatnya pada sampah. Nah, apa tuh yang bisa dibuang pada sampah pada tempatnya itu apa biasanya? Tempat sampah dibuang pada sampah. Buang sampah pada tempatnya. Udah kan? Ya, Oke, nah seperti itu ya. Misalnya mau yang bersih tadi, atau misalnya apa lagi ya contohnya? Misalnya kalau guru berbicara, murid harus diam. Kalau satu teman berbicara, yang lainnya harus diam. Terus nah itu bisa dari dalam diri sendiri. Kalau ini dari ibu aja, mungkin kalian tidak akan melakukan. Tapi kalau dari diri kalian sendiri, itu tanggung jawabnya kan lebih besar diri sendiri. Artinya keinginan untuk mewujudkannya itu lebih besar. Bisa? Maukah membuat keyakinan kelas? Mau atau tidak? Oke, sekarang tolong pikirkan satu aja masing-masing dari kalian. Silakan pikirkan satu keyakinan kelas yang kalian ingin wujudkan di kelas ini. Ya, jadi nyata satu. Ya. Oke, Bima. Oke, ya. Dulu, Ciu. Ya, bisa. Jadi nyata. Bisa? Jadi nyata. Oke. Peng. Tentukan pilihan suka. Silahkan ditulis. Siapa ini? Silahkan ditulis keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan terjadi di kelas ini. Satu saja.
Bukan. Iya. Porting dikit nih. Boleh. Itu ya. Benar itu barangnya. Jangan tinggal lagi. Tinggal porting dikit ya. Kamu. Benar deh kawan. Si paling jadi buat Kalau sudah, silakan ke depan dan tempelkan di papan Juni. Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Kabu. Baik mana sudah? Iya, kalau pigment. Porting usah dikit. China. Ini mau berdua. Biru bertarung pada bersama. Sampai kan dilakukan musik. Apa itu? boleh makan di dalam Kalau sudah, silakan kalian kembali dulu ke kursinya masing-masing. Nanti kita akan bacakan. boleh bang. Kita sudah. Tidak. Ya. Pertama. Oke. Bisa ibu bacakan? Bisa. Ya, yang pertama jangan bullying satu sama lain. Oke. Wow. Tadi ada Kak Ibu bilang bahwa kita harus menggunakan kalimat yang positif. Artinya jangan menggunakan kata jangan atau tidak. Bisa kan kita ganti kalimat ini dari jangan bullying, berarti artinya sama dengan tidak boleh. Tidak boleh kan sama. Oh iya. Jangan. Boleh membully sama lain. Lebih baik. Ayo kalimatnya yang bagus. Tidak menggunakan kata jangan. Berarti artinya kita saling menghargai. Oke, teruskan ya. Berarti yang saling menghargai kalimatnya. Sudah ada Bu. Oh, berarti sama dong. Teman-teman salting. Ya. Oke, nah, saling menghargai. Yang ini banyak sekali, ternyata punya banyak sekali harapan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Oke juga saling menghargai. Oke, berkata baik dan sopan. Oke. Setuju semua? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju nanti yang itu yang saling menghargai kita ambil yang sesuai
yang tadi ya, saling menghargai, saling berbuat baik, ya, kemudian berkata sopan, saling menghormati sama ya. Boleh. Oh, satu lagi, boleh makan di dalam kelas. Boleh. Kalian setuju atau tidak? Boleh. Tidak aku. Dia ceng. Saling makan di dalam kelas tadi. Menurut kalian susah atau tidak? Tidak. Saling makan. Makan kalau kalian sambil makan sambil belajar itu konsen atau tidak? Tidak. Nah, karena mengganggu konsentrasi mungkin ada waktu tersendiri nanti lah kalau makan. Ya nanti kalau sambil makan sambil belajar kan bingung pas kita makan. Bos nggak makan boleh gue. Oke, karena kita sudah menemukan 4 keyakinan kelasnya, Ibu minta satu persatu tuliskan nama kalian kemudian tanda tangan di sini. Oke. Mantap. Mana Bu? Ya. Atasnya. Iya, Bu. Kami dulu, Bu. Ya, mantap. Dari sini. Taruh di belakang. Ya, nantinya. Aku harus pilih. Namanya silip mana? Kita kena silip. Itu silip. Bekar-bekar aku pulang Semalam aku makan. Ini guys. Penyebutan di gampang. Berjin adul cakap. Pacaran. Kawan aku nih lah cemburu kalau raja karena dipakai raja ya. Kita tempel. Oke, dan juga itu tempelkan tanda nama kalian. siapa ada ada bapak Berapa asal? Jangan lo. Aduh. Jadi keyakinan kelas kita idol aja kok ya. Jadi kita akan jaga, kita akan laksanakan.